Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Gilda Tapiansari yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai analisis tindak pidana narkotika. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Memuna dengan NPM 231058 dan rekan-rekan kelompok saya. Perkenalkan, saya Nur Mutmaina dengan NPM 2310005. Perkenalkan, saya Deva Adelia Pratiwi dengan NPM 2310045. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mahibandi Hanifah dengan NPM 2310047. Perkenalkan, saya Erika Chelsea Oktaviani dengan NPM 2310065. Kenalkan, nama saya Riki Satria dengan NPM 2310082. Baik, langsung saja memasuki pembahasan pertama, yakni terkait kronologi kasus yang akan disampaikan oleh Nur Mutmainah. Baik, mengenai kronologi kasus, yang pertama yaitu R, laki-laki WNI 27 tahun, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, itu berada di kamar kosnya yang berlokasi di Jalan Asia Afrika, Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung, Indonesia. Pada saat itu, R secara sadar dan tanpa hak menyimpan serta menguasai narkotika golongan 1 jenis kokain yang ia simpan sendiri di dalam sebuah kotak logam kecil yang ditaruh di laci meja belajar dalam kamarnya. Kokain tersebut ia simpan untuk keperluan pribadi tanpa adanya hak atau izin dari pihak yang berwenang. Barang bukti berupa serbuk putih kokain seberat 2,3 gram serta alat yang biasa digunakan untuk konsumsi kokain, yang mana dalam hal ini adalah kartu kredit yang dimodifikasi dan sedotan kecil, berada dalam penguasaan langsung oleh R itu sendiri. Pada malam itu, polisi yang telah melakukan penyelidikan sebelumnya datang dengan surat perintah penggeledahan lalu menemukan kotak logam berisi kokain tersebut di laci meja belajar dalam kamarnya yang merupakan ruang privat milik R itu sendiri. R pun mengakui kepemilikan dan penguasaannya terhadap narkotika itu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis. Yang pertama adalah locus delicti atau lokus tindak pidana. Dalam kronologi kasus disebutkan bahwa tempat dilakukannya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman di kamar kosnya yang berlokasi di Jalan Asia, Afrika Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung, Indonesia. Maka dalam kasus yang dianalisa, lokus delikti atau lokus tindak pidana adalah di Kota Bandung, Indonesia, tepatnya yaitu di kamar kosnya yang berlokasi di Jalan Asia Afrika, Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung, Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu mengenai teori locus delicti, yang mana dalam hal ini teori locus delictinya yaitu mengenai teori perbuatan material atau perbuatan badaniah atau perbuatan fisik menentukan bahwa lokasi tindak pidana ialah lokasi pada saat perbuatan material atau perbuatan badaniah atau perbuatan fisik yang dilarang dilakukan. Dalam kronologi kasus disebutkan bahwa lokasi pada saat perbuatan material atau perbuatan badaniah atau perbuatan fisik yang dilarang, yang mana dalam hal ini adalah mengenai tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, itu dilakukan di kamar kosnya yang berlokasi di Jalan Asia Afrika, Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung, Indonesia. Maka, berdasarkan teori perbuatan material atau perbuatan badaniah atau perbuatan fisik, lokus delikti atau tempat tindak pidana dalam kasus yang dianalisis adalah tempat perbuatan fisik dilakukan, yaitu di Kota Bandung, Indonesia, tepatnya yaitu di kamar kosnya yang berlokasi di Jalan Asia Afrika, Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung, Indonesia. Kemudian yang ketiga mengenai tempus delicti atau tempus tindak pidana. Dalam kronologi kasus disebutkan bahwa saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman adalah pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Maka dalam kasus yang dianalisa, tempus delicti atau tempus tindak pidana atau waktunya terjadi tindak pidana adalah pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat.
Kemudian yang keempat, mengenai teori tempus delicti, yang mana dalam hal ini adalah mengenai teori perbuatan material atau perbuatan badaniah atau perbuatan fisik menentukan bahwa waktu tindak pidana ialah waktu di mana perbuatan material atau perbuatan badaniah yang dilarang dilakukan. Dalam kronologi kasus disebutkan bahwa waktu pada saat perbuatan material atau perbuatan badaniah atau perbuatan fisik yang dilarang, yang mana dalam hal ini adalah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Maka, berdasarkan teori perbuatan material atau perbuatan badaniah atau perbuatan fisik, tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana dalam kasus yang dianalisis adalah saat perbuatan fisik dilakukan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang kelima yaitu mengenai hukum negara mana yang digunakan. Dalam kronologi kasus, terduga pelaku itu diduga melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman di kamar kosnya yang berlokasi di Jalan Asia Afrika, Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung, Indonesia. Maka, hukum negara mana yang digunakan adalah hukum dari negara Indonesia, karena tindak pidana dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Bandung adalah salah satu kota yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keenam mengenai dasar hukum yang digunakan. Dalam kasus yang dianalisis, dasar hukum yang digunakan adalah hukum tertulis berupa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal-pasal yang digunakan untuk menganalisis kasus ini yaitu Pasal 8 Ayat 2, Lampiran 1 Nomor 7 Daftar Narkotika, dan juga Pasal 112 Ayat 1. Yang terakhir mengenai adresat norm. Adresat norm atau subjek hukum yang menjadi sasaran norma berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku, digunakan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku. Merujuk pada Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka subjek hukum yang menjadi sasaran norma atau adresat normnya dalam rumusan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah setiap orang. Tertera kalimat setiap orang sebagai kalimat pertama dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini artinya ditujukan bagi setiap orang yang melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya, nomor 8, mengenai perbuatan yang dilarang, strafbar, berdasarkan dasar hukum yang digunakan terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku R, laki-laki WNI berumur 27 tahun, digunakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pasal tindak pidana yang juga dilanggar oleh terduga pelaku R, laki-laki WNI berumur 27 tahun, merujuk pada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka perbuatan yang dilarang dalam rumusan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Selanjutnya ke-9, waktu atau lama hukuman atau pidana Strafmaat berdasarkan dasar hukum yang digunakan terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku digunakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh pelaku R, laki-laki WNI 27 tahun, merujuk pada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka lama waktu hukuman dalam rumusan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 12 tahun penjara. Lalu yang nomor 10 mengenai jenis hukuman atau pidana strafsort. Berdasarkan dasar hukum yang digunakan terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku digunakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
narkotika sebagai tindakan yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku merujuk pada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka jenis hukuman dalam rumusan pasal 112 ayat 1 ini tentang narkotika adalah pidana penjara dan denda. Lalu selanjutnya yang nomor 11 mengenai jenis sanksi pidana dan atau sanksi pidana tambahan berdasarkan dasar hukum yang digunakan terhadap perbuatan yang diduga pelaku digunakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku merujuk pada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka jenis sanksi pidana dalam rumusan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah sanksi pidana pokok. Selanjutnya nomor 12, kepentingan hukum yang dilindungi dalam aturan hukum yang digunakan, tindak pidana terhadap kepentingan hukum perorangan, tindak pidana terhadap kepentingan hukum masyarakat, tindak pidana terhadap kepentingan hukum negara. Terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku digunakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku. Merujuk pada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka dalam kasus yang dianalisis kepentingan hukum yang dilindungi dalam rumusan pasal 112 ayat 1 ini masuk ke dalam kelompok kepentingan hukum perorangan karena pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika termasuk dalam bab 15 tentang ketentuan pidana. Selanjutnya nomor 13, hukum pidana formil atau hukum pidana material berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Hukum pidana formil merupakan suatu aturan hukum yang berisi tentang bagaimana negara menyikapi alat perlengkapan para penegak hukum untuk melakukan kewajiban untuk menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Lalu hukum pidana material merupakan suatu aturan hukum yang berisi tentang tindak pidana. Jadi terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku digunakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku. Maka merujuk pada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka dalam analisis kasus ini hukum pidana yang digunakan dalam hukum adalah hukum pidana material karena undang-undang ini Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan aturan hukum yang berisi tentang tindak pidana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu di poin ke-14 mengenai hukum pidana umum atau hukum pidana khusus berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Hukum pidana umum adalah aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya yang berlaku untuk semua orang, baik pejabat negara, anggota militer, maupun orang biasa. Sedangkan hukum pidana khusus adalah aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya yang hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, seperti pejabat negara, anggota militer, atau orang-orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku digunakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku. Merujuk pada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka dalam analisis kasus ini hukum pidana yang digunakan adalah hukum pidana khusus. Karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hanya berlaku bagi orang-orang tertentu seperti pejabat negara, anggota militer, atau orang-orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Selanjutnya, bagian ke-15 yaitu mengenai lex specialis atau lex generalis berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Merujuk pada analisis poin 14 bahwa dalam analisis kasus ini hukum pidana yang digunakan adalah hukum pidana khusus. Mengingat juga bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan hukum pidana khusus, maka dalam kasus yang dianalisis ini dasar hukum yang digunakan merupakan lex specialis. Bagian ke-16, hukum pidana yang dikodifikasi atau tidak dikodifikasi berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Hukum pidana yang dikodifikasikan adalah aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya yang pengaturannya disusun dan dirangkum ke dalam sebuah kitab undang-undang.
Sedangkan hukum pidana yang tidak dikodifikasi adalah aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya yang pengaturannya tidak disusun dan tidak dirangkum ke dalam sebuah kitab undang-undang. Merujuk pada analisis poin ke-14, bahwa dalam analisis kasus ini, hukum pidana yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai hukum pidana khusus, serta mengingat juga bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan aturan hukum yang pengaturannya tidak disusun dan dirangkum ke dalam sebuah kitab undang-undang. Maka, dalam kasus yang dianalisis ini, dasar hukum yang digunakan merupakan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Selanjutnya, yaitu bagian ke-17. Izin R terkait dengan PPT-nya. Baik, dilanjutkan yaitu kepada poin 17 terkait dengan tindak pidana formil atau tindak pidana material berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusan normanya menitikberatkan pada perbuatan atau merupakan tindak pidana yang fokus pada perbuatan untuk sendiri. Dalam tindak pidana formil, yang dilarang adalah perbuatan sehingga terjadi perbuatan sudah cukup untuk dianggap selesai, meskipun belum menimbulkan akibat yang dilarang. Sedangkan tindak pidana material merupakan tindak pidana yang perumusan normanya menitikberatkan pada akibat atau merupakan tindak pidana yang fokus pada akibat yang ditimbulkan. Dalam tindak pidana material, yang dilarang adalah timbulnya akibat, sehingga tindak pidana baru dianggap selesai jika akibat yang dilarang benar-benar terjadi. Terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku, digunakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, baru sebagai pasal tindak pidana yang digunakan dilanggar oleh terduga pelaku. Merujuk pada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan pasal yang normanya larangannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Maka pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan pasal yang masuk ke dalam kelompok tindak pidana formil. Selanjutnya, bagian ke-18, yaitu mengenai tindak pidana dolus atau tindak pidana culpa berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Dalam kasus yang dianalisis, perbuatan terduga pelaku diduga melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tidak terdapat unsur subjektif berupa kesenjangan maupun kealpaan yang dirumuskan secara eksplisit atau tertulis oleh pembentuk undang-undang. Ketiadaan unsur subjektif berupa kealpaan, maka harus ditafsirkan bahwa dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terimplisit unsur subjektif berupa kesengajaan. Kesengajaan dianggap inherent dalam setiap kata yang bermakna kesengajaan. Contohnya, kata-kata dengan maksud mengetahui yang diketahuinya, padahal diketahuinya, atau sedangkan ia mengetahui. Atau setidaknya setiap kata kerja dalam rumusan delik dimaksud. Maka jika dilihat dari kata kerja tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, maka pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika masuk ke dalam tindak pidana dolus. Karena pertama, kata kerja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman merupakan kata-kata yang bermakna dilakukan dengan kesengajaan. Kedua, perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tidak dapat dilakukan dengan kealpaan atau artinya hanya dapat dilakukan dengan kesengajaan. Kesimpulannya, terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku digunakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku. Merujuk pada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka dalam analisis kasus ini, tindak pidana yang dilakukan oleh terduga pelaku merupakan tindak pidana dolus. Selanjutnya, yaitu bagian 19,
TP komisionis aktif atau pasif, atau TP omisionis pasif atau negatif, atau tindak pidana komisionis per omisionem. Berdasarkan dasar hukum yang digunakan, tindak pidana komisionis aktif atau pasif, atau tindak pidana omisionis pasif atau negatif, atau tindak pidana komisionis per omisionem berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Huruf A. Tindak pidana komisionis. Tindak pidana komisionis merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan atau dapat terrealisasikan dengan perbuatan aktif. Dalam kasus yang dianalisis, perbuatan terduga pelaku diduga melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan yang dilarang pada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman merupakan perbuatan aktif. Maka perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku dalam kasus ini merupakan tindak pidana komisionis, atau dengan kata lain pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan tindak pidana komisionis. Huruf B. Tindak pidana omisionis. Tindak pidana omisionis merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan atau dapat terrealisasikan dengan perbuatan pasif. Dalam kasus yang dianalisis, perbuatan yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku menggunakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan yang dilarang dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman merupakan perbuatan aktif. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tidak dapat terjadi jika pelaku pasif. Maka perbuatan yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku dalam kasus ini bukan merupakan tindak pidana omisionis, atau dengan kata lain pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bukan merupakan tindak pidana omisionis. Huruf C. Tindak pidana komisionis per omisionem. Tindak pidana komisionis per omisionem merupakan tindak pidana yang dilakukan atau dapat terrealisasikan baik dengan perbuatan aktif maupun dengan perbuatan pasif. Dalam kasus yang dianalisis, perbuatan yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan yang dilarang dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman merupakan perbuatan yang hanya bisa terrealisasikan dengan adanya perbuatan aktif. Maka perbuatan yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku dalam kasus ini bukan merupakan tindak pidana komisionis per omisionem, atau dengan kata lain pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bukan merupakan tindak pidana komisionis per omisionem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya nomor 20, ini tindak pidana biasa atau tindak pidana aduan berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Berdasarkan kasus yang kami analisis, ini merupakan tindak pidana biasa, di mana tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang dapat diproses hukum oleh penyidik tanpa memerlukan adanya pengaduan atau persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dalam kasus yang dianalisis, perbuatan yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku diduga melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan tindak pidana biasa karena dalam rumusan pasal tidak dirumuskan syarat aduan untuk memproses hukum pelaku dan merupakan extraordinary crime yang berkaitan dengan ketertiban umum. Selanjutnya, nomor 21, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Dalam kasus yang kami analisis merupakan tindak pidana khusus.
di mana tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturannya dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau beberapa perbuatan pidana tertentu di dalam ketentuan di luar dari KUHP baru. Dalam kasus yang dianalisis, perbuatan terduga pelaku diduga melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Maka perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan tindak pidana khusus karena pengaturannya berada di dalam ketentuan di luar KUHP baru. Selanjutnya, nomor 22, terdapat atau tidak terdapat unsur melawan hukum dalam aturan hukum yang digunakan. Dalam kasus yang kami analisis, unsur melawan hukumnya itu terdapat di tanpa hak, di mana dalam kasus yang dianalisis perbuatan terduga pelaku yang diduga melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ini terdapat kalimat tanpa hak. Dengan demikian, unsur objektif sifat melawan hukum berupa tanpa hak terdapat dalam rumusan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yakni terdapat diisi pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menjelaskan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Dapat dilihat bahwa ada kata setiap orang yang tanpa hak itu sendiri. Kemudian juga terdapat melawan hukum, di mana dalam kasus yang dianalisis, perbuatan terduga pelaku yang diduga melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ini terdapat kalimat melawan hukum. Dengan demikian, unsur objektif sifat melawan hukum berupa melawan hukum ini terdapat dalam rumusan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yakni terdapat diisi pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menjelaskan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan golongan 1 bukan tanaman. Dapat terlihat di dalam isi pasal, yakni ada kata melawan hukum. Kemudian, selanjutnya nomor 23, terkait model perumusan sanksi pidana dalam aturan hukum yang digunakan berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Berdasarkan kasus yang kami analisis, itu termasuk model perumusan sanksi pidana kumulatif, karena perumusan sanksi pidana secara kumulatif itu adalah perumusan sanksi pidana yang dicirikan ada kata dan. Nah, dalam kasus yang dianalisis, pasal yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku adalah pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif karena ada penggunaan kata dan. Dalam rumusan sanksi pidana, pada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, perumusan sanksi pidana menggunakan model kumulatif yang dapat dilihat dari isi pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Selanjutnya, nomor 24, unsur subjektif dalam aturan hukum yang digunakan. Dalam kasus yang kami analisis, unsur subjektifnya adalah kesengajaan. Merujuk pada analisis nomor 18 yang sudah rekan saya jelaskan, maka dalam kasus yang dianalisis yang menggunakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka unsur subjektif berupa kesengajaan terimplisit dalam unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam rumusan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan kata lain, unsur subjektif berupa kesengajaan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Karena R, laki-laki WNI, 27
27 tahun secara sadar dan tanpa hak menyimpan serta menguasai narkotika golongan 1 jenis kokain yang ia simpan sendiri di dalam sebuah kotak logam kecil yang ditaruh di laci meja belajar dalam kamarnya. Kokain tersebut ia simpan untuk keperluan pribadi tanpa adanya hak atau izin dari pihak yang berwenang. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwasannya ada kesengajaan yang terimplisit dari pasal dan juga kasus yang kami analisis. Selanjutnya, nomor 25, unsur objektif dalam aturan hukum yang digunakan. Dalam kasus yang kami analisis, unsur subjektifnya meliputi perbuatan. Dalam kasus yang dianalisis menggunakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, terdapat unsur objektif berupa perbuatan, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1, bukan tanaman. Nah, kata tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1, bukan tanaman adalah kata yang masuk ke dalam unsur objektif berupa perbuatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kami diharuskan untuk menyebutkan siapa yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana. Dalam kasus yang kami analisis, diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah R dengan jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, dan berumur 27 tahun. Di nomor 27, kami melakukan penjelasan rinci tentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur tindak pidana dalam kronologi kasus. Yang pertama, kita uraikan pertama-tama itu unsur setiap orang. Jadi unsur setiap orang dalam pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 ini itu merujuk kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dimaksud itu adalah terduga pelaku yang tadi disebutkan. Nah, subjek hukum itu sebenarnya terbagi ke dalam dua, yaitu baik orang maupun badan hukum. Tapi dalam kasus ini, subjek hukumnya ini adalah orang. Terbukti dalam kronologi kasus terdapat kalimat yang merujuk pada orang atau si R ini. Dan mengindikasikan bahwa subjek hukum dalam kasus ini itu adalah pria yang tadi laki-laki 27 tahun. Jadi unsur setiap orang dalam kasus ini itu terpenuhi. Selanjutnya ada tanpa hak atau melawan hukum. Makna hak itu dijelaskan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yaitu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atau atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terduga pelaku itu tidak berkepentingan sehingga unsur tanpa hak dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ini terpenuhi. Sementara makna melawan hukum itu terpenuhi akibat dimilikinya barang yang tidak diperjualbelikan secara bebas atau ilegal secara tanpa hak tadi. Selanjutnya ada memiliki, menyimpan, dan menguasai. Unsur ini tuh mengandung makna bahwa setiap orang yang menempatkan, menyimpan, atau menjadikan narkotika itu berada dalam kekuasaannya dan kendalinya secara sadar telah memenuhi unsur actus reus sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 ini tentang narkotika. Nah, penjelasan pasal tersebut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, dan menguasai itu termasuk keadaan di mana pelaku menempatkan narkotikanya di suatu tempat tertentu yang dapat diakses atau dikendalikan oleh dirinya gitu, meskipun narkotika tersebut belum digunakan atau tidak ditemukan dalam kondisi sedang dikonsumsi. Jadi dalam perkara ini, terduga pelaku itu memiliki kotak logam kecil yang berisi serbuk putih yang telah dikonfirmasi kalau serbuk putih itu adalah kokain. Dan juga dia menyimpan barang tersebut di laci yang berada di ruang pribadinya. Menunjukkan kalau itu tuh dia memiliki kontrol dan juga ditemukan alat yang menunjukkan kalau ada penguasaan eksklusif dari terduga pelaku sendiri. Maka berdasarkan fakta tersebut, unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu telah terpenuhi. Selanjutnya, unsur terakhir adalah narkotika golongan 1 bukan tanaman. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, barang bukti itu kan berupa serbuk putih yang beratnya 2,3 gram. Sudah dikonfirmasi kalau itu adalah kokain atau kokain hidroklorid yang berdasarkan lampiran nomor 1 nomor 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu diklasifikasikan sebagai narkotika golongan 1 yang bukan tanaman, yaitu kokaina, metil ester 1 benzoyl efgonina,
sehingga unsur dari narkotika golongan 1 bukan tanaman itu terpenuhi. Selanjutnya di nomor 28, jenis kesengajaan yang terdapat dalam kasus. Jadi sebenarnya kesengajaan itu ada 3 jenis, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, dan kesengajaan sebagai kepastian. Nah, kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kasus ini, bentuk kesengajaan terduga pelaku adalah kesengajaan sebagai maksud. Jadi, terduga pelaku itu sengaja secara sadar dan tanpa hak menyimpan serta menguasai narkotika golongan 1 jenis kokain yang dia simpan sendiri di dalam rumahnya di sebuah kotak logam kecil, ditaruhnya di dalam laci meja belajar dan ada di kamarnya. Kokain tersebut disimpan untuk keperluan pribadi tanpa adanya hak atau izin dari pihak berwenang, dan barang buktinya ini berupa serbuk putih kokain yang tadi sudah disebutkan, dan ada alatnya juga berupa kartu kredit dan sedotan kecil untuk penggunaan kokain itu sendiri. Nah, di 29 kami menganalisa dapat tidaknya terduga pelaku itu dipertanggungjawabkan. Jadi pertanggungjawaban pidana ini adalah kemampuan seseorang untuk memikul konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukan. Jadi agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus dipenuhi unsur kesalahannya dulu. Yang pertama ada kemampuan bertanggung jawab, ada hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Nah, dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan terduga pelaku itu perbuatan yang bersifat melawan hukum ya secara formil, karena sudah secara tegas itu pelakuannya ini dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi tidak ditemukan adanya alasan pembenar juga yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya. Terus pelaku ini sudah berusia 27 tahun, di mana itu adalah umur yang sudah dianggap cakap untuk bertanggung jawab secara hukum. Nah, berdasarkan fakta kasus, tidak terdapat informasi atau indikasi mengenai gangguan kejiwaan juga, sehingga secara yuridis diasumsikan terduga pelaku ini berada dalam kondisi mental yang sehat, dan berdasarkan unsur pertanggungjawaban, terduga pelaku ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Selanjutnya adalah jenis sanksi pidana pokok dan atau pidana tambahan yang berpotensi diterima terduga pelaku. Nah, merujuk pada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di rumusannya ini kan ditulis dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis sanksi pidana dalam rumusan ini adalah pidana pokok, karena pidana penjara adalah jenis pidana yang masuk ke dalam kelompok pidana pokok. Selanjutnya ada di nomor 31, yaitu lama pidana yang berpotensi diterima oleh terduga pelaku, merujuk pada pasal 112 ayat 1 undang-undang yang tadi. Rumusannya ini menyebutkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Maka terduga pelaku ini berpotensi dijatuhkan pidana paling singkat ya 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, bagian nomor 32, polisian pada wilayah hukum mana yang berwenang menerima laporan atau aduan kasus. Merujuk pada analisis nomor 1 dan 2 di atas, perbuatan pelaku harus dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Besar atau Polrestabes Kota Bandung, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku di wilayah hukum Kota Bandung, Indonesia masuk dalam wilayah hukum Polrestabes Bandung melalui Satuan Reserse Narkoba. Selanjutnya nomor 33, pengadilan yang berwenang mengadili perbuatan pelaku, merujuk pada analisis nomor 1 dan 2 di atas. Dalam kasus yang dianalisis, perbuatan pelaku dapat diadili di Pengadilan Negeri Bandung. Selanjutnya nomor 34, TP percobaan dan TP selesai. Dalam kasus yang dianalisis, perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku bukan merupakan tindak pidana percobaan karena perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku telah selesai sesuai dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya 35 pernyataan berdasarkan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam kasus ini tidak terdapat penyertaan dalam kasus yang dianalisis. Karena dalam kasus R hanya ada satu subjek hukum, yaitu R sendiri yang melakukan perbuatan menyimpan dan menguasai narkotika. R bertindak sendirian untuk keperluan pribadinya. Tidak ada indikasi keterlibatan orang lain dalam perbuatan menyimpan atau menguasai kokain tersebut. Tidak ada pihak yang menganjurkan, membantu, atau turut serta melakukan perbuatan tindak
pidana tersebut bersama R. Oleh karena itu, R dapat dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pelaku tunggal atau pelegar yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 jenis kokain tanpa hak atau melawan hukum. Tidak ada pembahasan tentang penyertaan karena prakteknya R melakukan tindak pidana tersebut sendirian tanpa keterlibatan pihak orang lain. Ancaman pidana pasal 112 ayat 1 adalah penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Selanjutnya nomor 36, residif atau pengulangan. Berdasarkan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta mengingat kronologi kasus, maka dalam kasus ini tidak terdapat residif atau pengulangan tindak pidana. Selanjutnya nomor 37, berdasarkan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta mengingat kronologi kasus, maka dalam kasus yang dianalisis tidak terdapat konkursus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya nomor 38 terkait alasan gugurnya kewenangan menuntut ini tidak terdapat. Karena berdasarkan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta mengingat kronologi kasus, tidak terdapat alasan gugur kewenangan menuntut karena tidak menunjukkan adanya nebis in idem atau perkara sudah diputus, kadaluarsa, kematian tersangka, amnesti atau abolisi atau pencabutan aduan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak mengenal alasan khusus penghapusan penuntutan, seluruh unsur delik terpenuhi sehingga kewenangan menuntut tetap melekat dan wajib dilakukan. Nomor 399 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah alasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana. Jadi berdasarkan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta mengingat kronologi kasus, tidak terdapat alasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana, karena tidak satupun keadaan hukum yang dapat menghapus eksekusi pidana terjadi, seperti kematian, kadaluarsa, grasi, atau abolisi. Serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memuat ketentuan penghapusan pelaksanaan pidana, dan unsur pasal terpenuhi sepenuhnya. Sehingga jika pidana telah dijatuhkan, pelaksanaannya wajib dilakukan, serta tidak ada cacat formil maupun material yang dapat membatalkan putusan atau eksekusi. Dengan demikian, kewenangan negara untuk melaksanakan pidana tetap utuh dan tidak gugur. Baik, selanjutnya nomor 40 mengenai pemberatan pidana. Berdasarkan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta mengingat analisis pada nomor 36 dan kronologi kasus, maka dalam kasus yang dianalisis tidak terdapat pemberatan pidana karena berat barang bukti hanya 2,3 gram. Di bawah batas pemberatan 5 gram, tidak ada peredaran, penjualan, ataupun pengiriman narkotika. Tidak dilakukan dalam jaringan atau organisasi, tidak ada korban, kekerasan, ataupun keadaan lain yang berberat. Pelaku bertindak sendiri dan untuk kepentingan pribadi. Pasal yang diterapkan 112 ayat 1 adalah pasal dasar, bukan pasal pemberatan. Maka perbuatan R hanya memenuhi unsur dasar, bukan unsur pemberatan. Baik, sudah 40 unsur analisis yang sudah kami paparkan dan jelaskan secara jelas dan sistematis. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.